Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Lamangwalangadi dengan NIM 2102100606060. Saya dari kelas A dan di sini saya akan membuat praktikum keamanan cyber tugas 2 Windows, yaitu yang pertama kita mulai dengan class activity identify running process. Di sini kita pada langkah pertama itu kita dulu mendownload Windows Sys internal suite. Nah, di sini ada linknya. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu, yaitu di ini dia di tab Microsoft System Internal Downloads. Nah, ini dia. Di sini saya sudah mendownloadnya. Kemudian lanjut di sini exit the web browser. After the download is complete, klik kanan untuk kita ekstrak al. Nah, kemudian sini kita ekstrak terlebih dahulu. Oh, ini filenya kita ekstrak al. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita open TCP View X untuk execute Progress Explorer License Agreement with our from 30 yes. Nah, di sini kita disuruh buka TCP View yang ada di folder yang sudah kita ekstrak tadi, yaitu ini dia. Ini kita disuruh buka ekstrak ini. Kemudian kita yes, kita agree. Nah, setelah terbuka ini semua, kemudian kita lanjut ke step ketiga, yaitu TCP view is in the process and desperately in your Windows. As this time only Windows process running. Nah, kemudian di sini kita disuruh buka double click i6x. i6x. Nah, ini kita double klik. Nah, what is i6x? Ya, jadi i6x ini itu merupakan local security authority proses yang berlokasi di Windows System 32. Nah, kemudian kita langsung saja kita langkah berikutnya yaitu kita close the property Windows. Ketika kita selesai, kemudian kita view the property order running process. Nah, kita close saja ini. Kemudian kita lanjut ke step yang keempat. Step yang keempat itu ada open the web browser search Microsoft Edge. Di sini kita suruh buka Microsoft Edge. Nah, ini dia sudah terbuka Microsoft Edge-nya. Nah, kemudian what di observe in TCP view window. Kita lihat di TCP view window-nya. Nah, Microsoft Edge ini, nah ini Microsoft Edge itu apabila kita membuka suatu aplikasi, maka aplikasi tersebut akan nyala sedang berjalan dan tampilannya akan berwarna hijau. Ini dia Microsoft Edge-nya berwarna hijau. Kemudian di titik itu sebagai contoh ini Microsoft Edge, di sini dia berwarna hijau karena sedang dibuka atau sedang berjalan. Kemudian di sini kita
close the web browser, kita close apa Microsoft Edge-nya, dan kita lihat di sini, kita lihat di sini di Microsoft Edge-nya, kita close. Nah, kita close di sini, maka kita lihat di tampilan TCP view ini akan merah. Ini akan merah karena apabila kita menutup sebuah aplikasi, maka di tampilan TCP view tersebut akan berwarna merah. Sebagai contoh, ini kita menutup menutup Microsoft Edge, ini dia, sehingga aplikasi yang tadinya berwarna hijau berubah menjadi warna merah. Kemudian kita reopen the web browser. Misalnya kita di sini kita menggunakan Chrome. Di sini kita open the web browser. Kemudian kita akan research apa yang proses menulis in TCP. Nah, ini kita misalnya kita lihat di TCP-nya, ini Chrome-nya masih berwarna hijau. Itu artinya sedang berjalan. Jika kita menutupnya kembali, contohnya ini, kita menutupnya kembali browser ini. Nah, kita menutupnya kembali. Nah, maka ini akan berwarna merah, seperti yang tadi kita contohkan. Nah, berwarna merah di sini karena proses ICX memeriksa validitas login pengguna di PC, kemudian eksekusi service exe itu digunakan untuk memulai dan menghentikan layanan dan mengubah peraturan default untuk memulai layanan, dan juga proses SYNP host exe-nya yaitu mengenangani proses berbagai sumber daya sistem. Sebagai sumber daya yang disebutkan ini terletak di folder Windows. Windows sistem 32, jika tabel ini berada di tempat lain pada sistem, mungkin malware seperti virus, spyware, trojan, ataupun worm. Sekian. Nah, kemudian lanjut kita ke lab selanjutnya. Nah, lanjut kita ke selanjutnya, itu exploring process, script, handles, and window registry. Yang pertama kita disuruh exploring process nih. Kita download sistem internal tadi. Saya sudah download, kemudian kita buka sistem internal. Tadi kemudian kita open Pro, kita open Pro XP. Pro XP. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian setelah kita open, maka ini adalah tampilan dari proses Explorer-nya. Nah, untuk melokasi web browser proses, kita pin the window process icon. Di sini kita coba ini dia, Okel, kita coba buka web browser. Nah, setelah kita buka web browser, kemudian di sini contohnya Microsoft Edge. Kita dapat lihat ini Microsoft Edge-nya ini bahwa sedang terlist di aplikasi yang running. Kemudian di sini kita akan kill the process. Kita kill proses. Maka apa yang terjadi? Maka di sini Microsoft Edge-nya itu jendela browser webnya tertutup. Kemudian kita lanjut ke lanjut ke another process, yaitu start another process. We open a command prompt. Kita buka command prompt terlebih dahulu.
Nah, setelah kita buka command prompt, kemudian kita drag and view window process icon, ya, kita drag and view. Nah, setelah kita buka command prompt-nya, di sini kita eh, mencoba ping, coba ping, ya, nah, setelah kita buka command prompt, kita coba ping, yaitu ping google.com, ini dia. Nah, di sini maka akan kita lihat di proses awalnya, kita coba ping kembali. Nah, ini akan lihat ping action-nya. Ini kita cek virus total di kohon iOS-nya. Kemudian kita cek virus total. Of service virustotal.com, ini dia yang kita. Kemudian lanjut kita ke eh, setelah kita ke portal, kemudian kita kill proses. Nah, dan apa yang terjadi, kita coba lihat ini, kita kill proses. Nah, kita kill proses, dan apabila kita proses CMD tadi, maka command prompt-nya akan begitu tertutup, begitu juga still chill prosesnya. Ini sudah tidak ada. Kemudian lanjut kita ke bagian 3, yaitu exploring part and development threads and handles. Sama kita buka kembali command prompt, kita buka kembali command prompt-nya. Nah, ini sudah terbuka kembali. Kemudian di sini kita lihat in the process view, kita klik select properties. Kemudian kita pilih properties dan klik field traits. Ini kita klik. Nah, ini kita buka traitsnya. Nah, examine the details white tip information available in properties windows. Di sini yang ada di sini yaitu eh, kita lihat kembali ini, kita lihat kembali, yaitu ada treat ID, CPU, PLC data, kemudian start update, address. Ya. Kemudian lanjut kita explore handles, yaitu kita klik view
yang show lower web panels. Ini kita klik view, kemudian kita install lower panels, kemudian kita ke handles, ini dia handlesnya. Nah ini yang terbuka ini yaitu examine the handles of the handles point. Ini file handles akan mengantarkan kita menuju ke file-file, directory, desktop, dan sebagainya yang terbuka oleh proses tertentu dan akan muncul type dan name-nya. Oke, lanjut kita ke part 4, yaitu exploring window registry. Untuk akses window registry kita klik, eh, pertama kita buka yaitu itu exploring window registry. Di sini kita disuruh buka, kita search get div. Nah, kemudian kita open registry editor. Kita open registry editor. Nah, maka di sini itu akses window registry kita dapat melihat high high files, yaitu high key class root, high key current user, high key local machine, high key user, dan high key current config. Kemudian kita akan ke yaitu high key current user. Kemudian kita pilih ini, mungkin current user. Kemudian kita ke software, jadi kita ke software. Kemudian kita cari sys internal. Kita cari ini, sys internal, ya ini. Kemudian kita ke proses explorer. Kemudian kita ke September, kita scroll ke bawah sampai kita dapat EULA accept. Ini EULA accepted. Ini kemudian setelah kita dapat EULA accepted, kita double klik untuk kita register. Ini EULA acceptnya, kita double klik, kemudian kita ubah ke value datanya menjadi 0. Ini sudah terubah. Nah, terutama ketika kita mengganti value data saya di 1 ke 0, apa sih value di register yang dapat kolom, yaitu 0 kali 0, 0, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian ketika yaitu kita disuruh buka open data explorer, kita buka sys internal suite, kemudian kita buka lagi proses XP. Dan apa sih yang terjadi setelah ini? Maka akan muncul proses Explorer License Agreement akan muncul ketika XP dibuka, ini akan muncul ini dia. Oke, kemudian lanjut saja kita ke create user account. Di sini kita buka the account Inggris, kita ke search control panel. Kita buka control panel. Ini blok control panelnya sudah terbuka. Nah, kemudian kita ke user akun. Setelah kita ke user akun, kemudian kita akan membuat user akun, kita manage, kita pilih manage ini.
kita pilih manage another account. Ini manage another akun. Setelah itu kita klik add new user. Basic setting. Nah, di setting window kita add someone X. Kita contohnya kita tambahkan ini. Nah, maka akan muncul ini. Kemudian klik I don't have this person information. Maka akan kita akan let's create akun with a user with a Microsoft akun. Itu contohnya kita bikin akun ini kita create, kemudian kita add a user with a Microsoft akun. Nah, ini maka akan langsung kita isi. Misalnya kita isi dengan user satu, kemudian eh, passwordnya kita isi. Nah, kita isi password. Ini kita isi password. Kemudian setelah itu kita next untuk membuat akun. Oh, ini harus diisi juga. Ini with your page name, Avocado, kemudian security, what is safety net, Avocado, kemudian ini job name, gitu. Oke, next. Nah, maka sudah terbuat akun. Di sini lokal akun tanpa hak administratif karena akun ini merupakan jenis user akun di sistem informasi yang tidak memiliki hak akses dan tidak memiliki hak akses penuh ke semua fitur dan fungsi sistem informasi. Kemudian setelah kita buka itu, nah setelah kita dapat membuat akun, ini kita dapat membuat akun, kemudian kita login to new user, kita navigasi ke user folder, yaitu kita lihat em, yang kemudian di sini kita ke navigasi si users, kita buka ini ya, ini users, kemudian kita select properties, kita select properties, kemudian kita buka security tab-nya. Nah, di sini which group or user have full control this folder, yaitu sistem, grup sistem administrator dan user. Kemudian yang memiliki kontrol penuh adalah sistem ini. Kemudian kita coba buka open folder belong, kemudian kita lanjut ke kita navigate ke user folder seperti tadi, kemudian open the folder video, kita klik kanan seperti step yang kita bisa review access, yaitu tidak karena akses ke folder eh,
tidak diizinkan karena tidak memiliki izin untuk membuka folder tersebut. Nah, ini ketika kita logout user satu account, kita balik ke CyberOps user. Ketika kita melihat user folder, kemudian kita klik properties, security tab, karena itu adalah grup dan user yang memiliki kontrol penuh dan kontrol ini adalah sistem dan administratornya. Nah, kemudian part 6 yaitu review user akun properties. Di sini kita klik control panel, kemudian kita cari administratif, kemudian kita buka komputer manajemen. Nah, setelah kita buka komputer manajemen, kemudian di sini kita select user and group, kita klik user folder, kita klik user satu, select property, klik of member of tab, dan di sini which group user of the member house, yaitu member dari user. Kemudian grup mana, yaitu which group is the user member of, yaitu member dari administrator Core MDBA. Nah, part ini kita akan modify local akun, yaitu kita akan ke navigasi control panel. Ini dia. Setelah itu kita pilih select user akun, kita klik user akun. Nah, kemudian di sini kita akan manage another akun. Kita pilih select user satu. Nah, setelah kita select user satu, kita ganti akun type-nya. Kita klik the change the akun type. Setelah itu kita ubah ke administrator. Setelah kita ubah ke administrator, change akun type. Nah, sekarang user satu mempunyai administrasi. Kemudian di sini kita klik komputer manajemennya. Nah, kemudian di sini ada, setelah kita klik komputer manajemen, kemudian di sini kita klik kanan user satu dan properties, which group user satu belong, yaitu member dari user dan administrator. Kemudian kita select administrator dan kita klik remove, yaitu klik OK, dan kemudian kita akan delete akun. Dan kita klik OK, setelah kita klik OK, yaitu aslinya ada beberapa cara, ya salah satunya menggunakan command prompt. Dengan hak user itu kemudian kita perintah net user delete atau klik enter, kemudian ikuti petunjuk lalu berikan nama menyelesaikan prosesnya. Nah, kemudian terakhir sini ada review reflection. Mengapa sih sangat penting untuk akun dengan password yang kuat? Di sini yaitu general reflection, yaitu why it's important to protect our accounts with strong password, yaitu katakan yang kuat akan melindungi komputer dengan situs web login lainnya yang dapat melindungi dari peretas. Jika katakan kita akan diretas, mereka akan melakukannya mendapatkan akses, katakan dia harus diautorisasi. Dan juga why pengguna create user with standard privilege, karena pengguna standar tidak dapat membahayakan keamanan komputer ataupun privasi lainnya. Oke, lanjut di sini kita akan lab using Windows for Shell. Di sini kita klik start, kita search PowerShell, search PowerShell, Windows PowerShell. Nah, setelah terbuka, cuman kita klik eh, klik start dan select command prompt ini dia. Kemudian kita akan enter dir. Nah, dir ini yaitu
What the output of dir command yaitu dir ini direct, direct, directory. Ini dia directory. Kemudian try another command, setting cd config. Kita coba ping ipconfig. Nah, kemudian eh, ataupun cd. Nah, di sini kami mencoba ini berperintah dan memberikan hasil yang sama ataupun hasil yang sesuai. Kemudian di sini power in the comments kita akan ini get alias dir. Eh, ini. Kita perintah yaitu get alias dir. Nah, ini muncul comment type-nya version shield item. What power cell of dir. Nah, di sini yaitu eh, seperti tadi dir akan mencoba directory. Kemudian kita mau detail informasi, kita navigasi ke link yang ini. Kemudian kita klik correspondent, kita, kita sudah selesai. Kemudian kita keenam, kita lanjut explore dan next step. Kita coba klik di sini kita coba perintah yaitu next start, next start, enter. Nah, ini hasilnya sesuai dengan yang di modul ini, hasilnya sesuai next start. Kemudian kita coba to display routing, kita coba next start R start net next start R. Nah, ini juga display routing tabelnya sesuai. Kemudian eh, what IP4 address gateway-nya, kita lihat IP4 gateway-nya yaitu 192.168.43.1. Nah, kemudian di sini kita akan open Dragon Second Access Administrator. Kita buka sebagai administratornya. Ini kita select kembali. Ini kemudian kita pilih Run Administrator. Kemudian kita next start up no.
Nah, ini hasilnya. Kemudian Open Test Manager, dan kita akan lihat navigate to Test Manager, akan lihat ini. Kemudian kita pilih Details. Nah, setelah kita details, ini dia. Kemudian pilih select one of the business startup now. Di sini PID-nya 765. Lalu itu oh, ini PID-nya, ini network service. Nah, kemudian what information you get the detail step of property dialogs box for you select PID. Di sini kami pertama di sini kami memilih PID 7 7008. Kemudian terkait dengan proses service X, pengguna untuk proses ini adalah sistem administrator, user, proses installer, dan menggunakan satu dan menggunakan 1856 kilobyte. Oke, lanjut kita ke step 7, yaitu empty recycle bin using Probel. Kita buka recycle bin-nya. Open recycle bin, focus yang permanent list is not install. Kita coba misalnya buka recycle bin-nya. Ini. Kemudian kita clear current bin in PowerShell. Kita coba clear recycle to recycle bin. Clear recycle bin. Eh, please clear recycle SQL bin. Nah, ini jika kita akan menghapus segala konten yang ada di recycle bin. Jika kita klik ya, maka akan semua terhapus secara permanen. Di sini kemudian ada uh, reflection PowerShell developed to X automation configuration management using internet research comment. Yes, you can simply you test execute analysis record you find. Di sini menemukan bahwa research comment dapat memudahkan sebagai security analysis, yaitu test net notation. Metode ini digunakan untuk menguji konektivitas jaringan ke server atau alamat IP tertentu. Sebagai security analyst, perintah ini dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah keamanan yang terkait dan jaringan.
Kemudian kita lanjut ke Windows Test Manager. Baru kita, baru kita lanjut ke Windows Test Manager, yaitu pertama working with the project tab. Di sini kita disuruh buka command prompt dan web browser. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Nah, di sini sudah saya buka command prompt-nya dan juga apa web browsernya. Ini web browsernya. Kemudian di sini kita buka Test Manager. Test Manager. Kemudian kita eh, klik More Details. Kita klik Details. Nah, setelah itu untuk see all the process and tab. Setelah itu kita akan eh, expand the windows ini. Setelah kita buka ini Microsoft Edge dan command prompt. Setelah itu ke what is command prompt ini menuliskan under this, yaitu command prompt-nya. Kemudian eh, di sini ada tiga kategori. There are application you have opened it, the Microsoft Manager, Windows Command Prompt showing application opened by this user, kemudian the background process application will open, will Windows process now show in the figure. Nah, ini kita kemudian ini contohnya seperti ini. Contohnya ini ada background process, apps, ini dan lain-lain. Lanjut, kita klik close window host dan kita select properties. What is properties name? Yaitu name files ini terkait dengan berlokasi adalah POSIX yang berada di lokasi Windows System 32. Kemudian kita kita custom manpower window, apa yang terjadi pada command window ketika tertutup, yaitu proses-proses tersebut telah berakhir dan tidak lagi terdaftar di task manager. Ini dia, tidak lagi terdaftar di task manager. Kemudian di situ kita setelah itu kita klik memori. Setelah kita klik memori, nah setelah kita klik memori, apa yang terjadi yaitu di sini yang terjadi adalah proses pada memori heading menjadi terurus sesuai banyak memori yang digunakan. Nah, setelah itu kita klik kanan, kemudian kita eh, reset value, kemudian kita ke memori, kemudian kita ke present. Nah, setelah itu yang terjadi yaitu kolom memori tampilkan menggunakan nilai presentasi dan juga have this could be useful, yaitu menampilkan proses dengan cara ini membantu administrator dalam menentukan layanan apa yang mungkin menyebabkan masalah memori dengan menunjukkan berapa memori yang tersedia atau digunakan setiap layanan. Lanjut kita kembali ke Task Manager, kita klik name heading-nya ini, kita ini klik name heading, kemudian kita misalnya kita klik double klik misalnya Microsoft Edge, yang terjadi adalah web browser yang baru aktif satu task manajernya terminimize. Ini dia. Kita double klik. Kemudian di sini ketika kita klik kanan dan kita select end task, yang terjadi adalah web browsernya atau Microsoft Edge-nya itu tertutup. So, nah, kemudian kita lanjut ke bagian yang ke-9, yaitu working with the service tab. Pertama, kita klik service tab-nya. Ini kita klik service tab-nya.
Nah, setelah itu, what is status listen? Itu ada status yang terstop dan terrunning. Kemudian kita klik performance tab-nya, kita lihat eh, ini performance tab-nya. Di sini kita lihat ada 6 yang terrunning dan juga 6 yang terproses running. Kemudian kita klik memori. Ini kita klik memori. Kemudian di sini memori yang physical memorinya, level memorinya yaitu ada 166, total physical memory itu ada 2,8, kemudian physical memory MB yaitu ada 687. Ketika kemudian kita klik internet, ya, nah ini dia lewat link speed yaitu 0 dan juga IP for address-nya yaitu ini 192.168.1. Kemudian kita open research monitor, kita open research monitor. Ini open research monitor. Ini kita open research monitor. Nah ini jadi kita lihat dia. Kemudian ada open research monitornya. Kemudian di sini yang terakhir ada why is important for administration to understand how to work with task manager, karena sini task manager merupakan alat penting bagi administrator sistem karena memberikan tampilan real time performa sistem Windows dan memungkinkan mereka untuk mengelola proses berjalan di dalamnya. Oke, baik. Lanjut ke lab selanjutnya yaitu monitor and manage system research in Windows. Baik, lanjut kita ke lab monitor and manage system resource in Windows. Pertama yaitu kita starting and stop routing RM remote access service. Pertama kita cari control panel, kemudian kita klik network and sharing, network and sharing center. Kita lihat ini network and sharing center. Setelah itu kita klik change adapter setting. Nah, change adapter setting. Kemudian kita reduce the size and network connection and leave them open. Kemudian kita cari ke administrative tool-nya, administrative tool, ya. Ini, ini tools-nya. Kemudian kita cari performance monitor. Ini performance monitor. Nah, setelah performance monitor ini, nah kemudian kita klik freeze di ini. Ini coba kita lihat test monitor ini. Ini dia performance monitornya. Kita tunggu sampai eh, semua terhighlight.
Nah, kemudian misalnya ini kita freeze. Kemudian setelah kita freeze ini dia. Setelah itu kita freeze, kemudian kita klik kanan untuk kita clear. Nah, ini. Dan juga selanjutnya kita ke ini navigasi toolnya, toolnya kemudian kita cari yaitu service. Kita cari service. Nah, setelah kita cari service, kemudian kita double ini service, kemudian kita cari routing and remote. Ini remote routing and remote access. Kita double klik. Nah, dari channel kita open dan kita select manual and apply. Setelah kita itu, kemudian kita select manual. Kemudian setelah itu kita oke. Setelah itu kita navigate, kita pindah ke performance monitor window ini, kemudian kita klik on space ini sebelumnya ini kita klik ini unfreeze display, kita unfreeze kembali. Nah, setelah kita unfreeze, kemudian kita klik untuk start the service. Ini setelah kita start, nah, kemudian kita pindah ke network connection window dan network connection window, network connection. Nah, ini network connection window. Kemudian di sini ada pertanyaan mengenai eh, what's change apa yang berubah di Windows setelah kita starter routing, yaitu incoming connection window telah terdisplay, dan juga setelah kita ini kita apa yang ini dia navigasi connection window, dan apa yang terjadi ketika retain after stopping router and remote access service, yaitu their incomes icon no longer display. Baik, selanjutnya kita navigasi to performance monitor, kemudian kita freeze. Nah, setelah kita freeze, kemudian which being recorded the most photograph in the graph, yaitu the processor time-nya. Presentasi dengan processor time-nya. Nah, kemudian kita klik change class ini, kita klik ini cari port. Nah, ini persen time-nya yaitu ada 51,785. Nah, setelah itu kita klik ini routing and remote access, kemudian kita pilih properties. Nah, setelah kita pilih properties, kemudian kita disable.
kita disable, lalu kita oke. Nah, dari kita klik service window-nya, itu what is status and startup type of Buzzing Runner, yaitu di sini ketika kita stop, ketika kita stop, ketika kita disable, nah di sini tertulis status is disable, status is blank, dan startup type is disable. Nah, dan juga ketika kita klik performance ini, monitor, kita lihat banyak kita unfreeze. Kita unfreeze kembali. Nah, setelah itu kita close open Windows Zero ini. Kita close semuanya. Setelah itu kita close. Oke, lanjut ke part 12, yaitu working ini. Kita klik control panelnya, kemudian kita ke Windows Tool, kita cari System Tools. Kita cari, maksudnya kita cari komputer manajemen. Setelah kita cari komputer manajemen, kemudian kita eh, bisa lihat di sini, langsung kita ke sistem tools. Terus kita ke sistem tools, kemudian kita ke event viewer, dan kita lihat window logs-nya. Kemudian kita select sistem. Nah, di event nah ini dia. Tunggu sementara loading. Ini dia. Kemudian step 4 kita event properties. Kita ke event properties. Hmm, ini kemudian kita deskripsi the four events, yaitu the start type of the routing remote access service will change for demand to dari start ke disable. Kemudian remote access connection manager failed to start because protocol engine to failed to initiality and the visit module will be not found. Kemudian remote access connection manager fails to start because protocol engine the request is not supported. Kemudian the start type of routing and remote access were changed from disable to demand start. Nah, oke. Part 13, yaitu kita ke performance. Ini part 13, kita ke performance monitor lagi. Ini kita bisa Windows Tool, kita ke performance monitor. Setelah itu kita klik data collector set. Nah, setelah itu kita klik kanan user design. Nah, kita klik new and new data collector set. Ini kita buat data collector setnya, kita buat create manually. Di sini namanya yaitu memory logs. Memory logs.
Kemudian di sini itemnya itu performance standar. Kemudian kita klik next dan di sini kita klik add. Kita klik add. Nah, kembali ke kantor kita select lalu kita lihat memori. Ini memori. Kemudian kita available kilobytes. Nah, kilobytes. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, ini coba ya kita lihat lagi. Ini belum masuk. Kita coba kembali. Memori, memori, available embeds kita add, kemudian kita OK. Nah, ini sudah ter-add, kemudian kita di sampel intervalnya kita pilih, kita ganti 4 dan juga kita klik next. Nah, ini datanya tersimpan di sistem RISE ini. Kemudian lanjut saja kita pilih localdisk C, current memory lock. Ini sebelumnya kita browse, kita pilih per blocks, isi per blocks. Nah, kemudian kita klik next. Kita klik next, kemudian di sini kita save and no close. Kita finish. Nah, ini dia data kolektor. Kemudian kita di sini. Nah, setelah itu kita extend user definite, kemudian kita select memory logs, kemudian ini kita select data collector, kemudian kita klik properties. Nah, setelah kita klik properties, kita ganti log formatnya ke koma spread, dan kemudian kita klik file tab ini, kemudian kita what you call name statement itu ini dia, ini log ini dia. Oke. Nah, setelah kita klik OK, kemudian kita select memori logs, kemudian in the left hand kita klik green arrow. Kemudian kita buka dulu performance motornya. Kemudian di sini eh, nah, kita memory logs, kemudian kita klik green arrow. Nah, setelah itu untuk course available kita close kembali, kita klik black square ini, stop di data collection. Nah,
Setelah kita stop, ini setelah kita stop, kemudian apa yang bermain notice from the Logos icon, yaitu the green arrow has been removed in the icon. Jadi ya, kemudian kita klik komputer, kita pilih filenya Terpsilogs, ini kita cari, kita logs, kemudian if you not open the oke, saya program. Nah, ini dia. Kemudian di sini kita lihat ini data collection-nya, yaitu available memory in bytes. Ini jika kita lihat, ini muncul di Excel, ini dia memory available in bytes. Oke, terakhir kita close datanya, kemudian kita klik memory logs, kita klik memory logs, ya, kita klik memory logs, kemudian kita delay. Kalau kita delay, kita delay memory logs-nya, kita klik performance log-nya, kita delete dari performance monitornya. Kemudian di sini kita open kembali ini dashnya. Kemudian setelah kita open kembali ini purple logs-nya, kemudian kita klik kanan yang membuat apa folder untuk memorinya, lognya ini, kemudian kita delete. Oke, setelah kita delete, kemudian folder open Windows, klik yes. Kita close all open Windows, tutup semua. Jadi sekian presentasi dari saya dari tugas dua ini. Tugas dua ini, apabila ada salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.